Kemudian malam hari ini ya, Abigail menjelaskan tentang menjelaskannya pasal 11 sampai 14 ya. Ya. Ya ya. Oke, Abigail ya silakan. Oke. Oh, suaranya jelas ya? Ya. Jelas. Oke. Kita mulai dari Samuel 2 Samuel pasal 11. Di sini aku bagi jadi 2, jadi 11 sampai 12, terus 13 sampai 14. Saat membaca dan mempersiapkan, makin saya baca makin kecewa ke Daud, dan lihat Daud mungkin awalnya dia sangat dekat sama Tuhan, tapi setelah itu dia nggak dekat lagi. Nah, kita mulai dari kisah Daud dan Batsheba. Di sini di ayat 4. Jadi awalnya dia lihat ada perempuan cantik lagi mandi, terus ayat 4 dia menyuruh orang mengambil perempuan yang dia lihat itu. Di sini kita lihat Daud di saat itu dia dikuasai dengan hawa nafsu. Padahal saat itu dia kan sudah ada istri 3. Tapi dia lihat ada orang cantik dan dia udah tahu perempuannya sudah ada suami, tapi dia tetap dia tahu itu salah, tapi dia meneruskan kesalahannya. Nah, dia sangat dikuasain sama hawa nafsu sampai dia tega membunuh merancang skenario untuk membunuh Uria. Padahal dia tahu yang di sini yang salah dia. Daud diberi banyak kesempatan untuk menjauhkan diri dari dosa, tetapi dia tetap melakukannya. Di sini aku lihat, walaupun dia sudah Raja Daud, dia sudah diurapin Tuhan, tapi dia juga nggak bebas dari godaan. Dan di sini salah satu contoh yang sangat-sangat jelas bahwa kita harus belajar ingatkan diri, harus mengendalikan hawa nafsu diri sendiri. Mau sebagaimana kita merasa kita sudah rohani, kita nggak bebas dari godaan. Karena selama kita hidup, godaan akan terus ada. Dan kalau kita tidak jaga relasi dengan Tuhan, kita akan dikuasai hawa nafsu sama keinginan-keinginan lainnya, dan kita akan berdosa di depan Tuhan, dan kita akan menyakiti banyak orang di sekitar kita. Nah, di sini ditulis dengan jelas di ayat terakhir 2 Samuel pasal 11, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Mungkin Daud merasa karena dia sudah diurapi, dia sudah pernah itu, mungkin dia merasa, mungkin nggak apa-apa. Tapi tidak, di sini dibilang, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengasihi Daud dan tetap memberi kesempatan dengan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Dan Nabi Nathan datang kepada Daud dan berkata kepadanya di 2 Samuel pasal 12 ayat 1, dia memberi sebuah cerita ya untuk kasih tahu bahwa untuk mengasih kode bahwa Daud itu telah berdosa di hadapan Tuhan. Di ayat 5, setelah dia mendengar cerita itu, Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak kenal belas kasihan. Di ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup,
tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Di sini memberi peringatan kepada Daud yang sangat keras, yang sangat jelas. Untungnya di sini Daud sadar dia salah, ayat 10, oleh sebab itu diingatkan lagi, walaupun dia sudah berdosa dan Tuhan memberi kesempatan, tapi sebab pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Jadi Daud berdosa di mata Tuhan, mengorbankan suami Batsheba, Uria, mengorbankan Batsheba, dan mengorbankan semua itu keturunannya Daud. Karena dia berdosa, semua orang mendapat dampak ya. Makanya kita harus berhati-hati, karena kita nggak tahu dosa kita sendiri bisa membawa dampak apa kepada orang lain. Dan seringnya dosa, ya kalau kita sudah tahu itu salah dan kita tetap melakukannya, dosa itu banyak menyakiti orang di sekitar kita. Nah, walaupun setelah itu Daud menyadar kalau dia salah, di ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun begitu, karena Daud sudah menista Tuhan dengan dosa ini, anaknya yang lahir dari Batsheba akan mati. Jadi kita tahu, walaupun mungkin kita tahu kita berdosa dan kita sudah bertobat, konsekuensi dari dosa kita itu tetap ada. Jadi walaupun kita bertobat, walaupun kita memohon ampun, itu tidak mengubah dosa yang sudah kita buat. Jadi nggak bisa dengan, oh Tuhan saya sudah berdosa, tolong ampuni saya, maka yang kita lakukan tiba-tiba hilang. Tidak ada, karena Tuhan adil, kalau kita berdosa pasti ada konsekuensinya. Nah, dan konsekuensi ini yang sampai mempengaruhi semua yang nanti keturunan-keturunannya dia. Sekarang kita pindah ke 2 Samuel pasal 13 dan 14. Di sini kita belajar tentang Amnon dan Tamar. Saya bacakan ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Di sini, yang saya dapat dari sini, ini yang pertama, hati Amnon lagi-lagi seperti Daud sebelumnya dikuasai dengan hawa nafsu. Jadi bahaya sekali dia membiarkan hawa nafsu menjajah dirinya ya. Jadi bukan dia yang mengontrol emosinya, tapi emosinya dan keinginannya menjajah dia. Alkitab seringkali mendesak kami semua lari dari percabulan, tapi di sini
Amnon membiarkannya ada dalam dirinya. Dan yang kedua yang saya dapat di sini, kita harus hati-hati memilih teman. Kita harus hati-hati memilih teman dan kita harus hati-hati mendengarkan omongan teman kita. Mana saran yang baik dan benar, mana saran yang terdengar baik tapi sesat. Di sini jelas sekali Yonadab mungkin dia cerdik tapi dia licik. Dia tahu itu, dan Amnon mendengarkan saran yang tidak baik dan tidak benar. Jadi kita harus pentingnya kita harus filter. Tidak semua yang kita dengar harus kita lakukan. Kita diberi kepintaran, diberi otak, kita harus belajar memikir benar nggak yang itu. Dan kita harus memilah teman. Dan harus hati-hati siapa yang kita biarin dekat dengan kita. Karena saran sesat ya sesat dan tidak baik dan banyak membawa korban juga kemudian di sini. Nah, kita lanjut. Pada akhirnya karena Amnon dikuasai hawa nafsu dan dia mendengarkan dan dia memilih untuk mendengarkan saran yang sesat, dia akhirnya memerkosa saudaranya sendiri. Walau setelah dia membuang Tamar. Jadi itu dia sudah berdosa, dia berdosa lagi. Tapi di sini apa yang dilakukan Raja Daud? Daud hanya marah. Jadi di sini saya melihat kegagalan Daud sebagai ayah. Karena dia hanya marah, dia tidak menegur atau menghukum Amnon, dan dia tidak melindungi atau membela Tamarnya yang juga anaknya dia. Nah, Tamar punya kakak namanya Absalom. Dan Absalom melihat bahwa ayahnya sendiri nggak menegur saudaranya yang salah, yang memerkosa adik kandungnya dia sendiri, dan dia juga lihat bahwa Daud ini nggak ada membela Tamar atau melindungi adik perempuannya dia itu. Nah, karena Daud begitu, dia tidak menjadi seorang ayah yang baik, dia nggak pernah ajak bicara Absalom. Akhirnya Absalom dikuasai rasa benci. Dia dikuasai rasa kebencian dan akhirnya dia membunuh Amnon. Di sini pelajaran saya lihat pentingnya, mungkin Daud dulunya dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak menjadi ayah dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena dia sendiri jatuh kepada dosa hawa nafsu, dan anak-anaknya melihat, dan dia lihat anak-anaknya melihat ayahnya sendiri aja begitu, kenapa saya nggak boleh? Akhirnya Amnon sendiri juga melakukan dosa yang sama dan bahkan memerkosa saudaranya sendiri. Nah, kesalahan yang kedua adalah Daud sudah tahu salah, dia hanya marah tetapi tidak memberi sanksi. Jadi itu pentingnya kalau sebagai orang tua kita tahu anak kita salah, harus ditegur, harus diingatkan. Karena kalau tidak ditegur, mereka membiarkan itu terjadi ya. Di sini dia nggak membela Tamar, dia membiarkan Amnon, dia nggak ajak bicara Absalom, akhirnya satu keluarga ini anak-anaknya jadinya semua terlukai, Absalom menjadi pembunuh, dikuasai rasa kebencian, dan akhirnya pun di sini kita lihat nanti akhirnya Absalom juga tidak ingin lagi sama ayahnya, dan nanti Absalom ada konflik ya sama Raja Daud. Jadi itu sudah dari saya. Pelajarannya adalah jangan membiarkan diri kami dikuasain hawa nafsu, walaupun kita merasa sudah sering berdoa, sudah sangat rohani, karena godaan ada selama kita hidup. Kedua, kalau sudah diberi kesempatan untuk menjauh dari dosa, maka kita harus menjadi bijak ya, harus lari dari dosa, menjauhkan diri dari hawa nafsu, jangan membiarkan hawa nafsu menjajah pikiran kita. Dan bahayanya percabulan. Selanjutnya yang saya dapat, bahayanya mendengar saran dari orang yang sesat. Kalau kita berteman
dekat dengan orang yang sesat dan kita membiarkan mereka kasih tahu kita apa yang harus dilakuin, akhirnya kita jadi berdosa dan kita nggak bisa bertobat. Selanjutnya pentingnya filter. Kita harus filter emosi diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu itu salah, maka kita harus ingetin diri sendiri, jangan dilakuin. Jangan seperti di sini sudah tahu salah, tetap aja dilakuin. Karena dosa kita membawa dampak kepada diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita, dan kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan bahayanya manusia kalau dikuasai rasa benci. Hawa nafsu, benci itu hal-hal yang mungkin kita merasakan, tapi jangan sampai itu menjajah diri kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Abigail, penjelasannya bagus sekali ya. Mungkin tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kemudian berikutnya Steven ya. Steven. Nah, halo, malam semuanya. Malam. Hari ini terima kasih Pak Ferry dan beri saya kesempatan untuk sharing di pasal 15 sampai 16 juga. Ini suratku jelas kan ya? Ya. Jelas. Ya. Jadi aku izin screen sharing ya. Nah, halo. Udah muncul PowerPoint-nya? Ya, sudah. Nah, jadi ya aku mau sharing 2 sampai 15. Jadi ya 31 disebut Ahitofel kok pengajar Daud tuh memihak Absalom karena perbuatan Daud pada Batseba. Jadi Batseba itu kayak cucunya Ahitofel dan Uria tuh cucu menantunya. Nah, jadi ya karena perbuatan Daud ini Ahitofel itu kayak mau balas dendam pada Daud kan. Jadi ya ini apa dari perbuatan dosa jinah Daud kepada Batseba. Jadi ya hati-hatilah karena ya kayak tadi Abigail bilang konsekuensi dosa itu ada kan. Dan memang Tuhan tuh maafkan, tapi ya hubungan kita jadi pada sama tuh kayak rusak gitu. Ya kayak rusak tuh keluarga atau gimana itu pasti rusak. Jadi ya nah dalam berzina ya, hati-hati ya terhadap godaan dosa ini. Kayak dosa ini kan nggak kenal kan mau siapa kan. Padahal Daud jadi raja di Rapi, tapi ya tetap dia ada godaan dosa ini. Daud itu seperti manusia, sama seperti kita kan orang dosa. Jadi ya sebagai pria ya hati-hatilah, jangan berzina ya. Nah, itu lalu dan di ayat 14 aku bacain ya. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawai yang ada bersama dan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri dan jangan kita tidak luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas musuh kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Di ayat 14 ini Daud tuh kayak ketakutan kan lari dari rencana Absalom. Seperti nubuatan Nabi Nathan. Oleh sebab itu karena pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ya, karena itu perbuatan Daud sendiri. Ya itu sih kayak malapetaka datang kepada Daud kan, karena perbuatan dosa ini perbuatan dosa yang benar-benar menghancurkan. Nah, itu sih pasal 15 itu yang aku dapat yang pasal 15 ya sekarang perbuatan Ahitofel pada Absalom. Lalu di pasal 16 perbuatan Absalom yang menduri gundik-gundiknya Raja Daud itu tergenapi juga dari pasal 12 ayat 11 karena Daud melakukannya secara diam-diam, yaitu berzina, menduri Batseba, bahkan kayak berencana membunuh Uria, suami dari Batseba. Akhirnya dihukum Tuhan, dipermalukan secara terang-terangan. Apa yang dilakukan Daud
dan diam-diam tidak diketahui orang lain itu akan dihukum Tuhan dan dipermalukan secara terang-terangan. Itu benar-benar jelas banget itu, karena istri Daud akan diambil dan diberikan pada orang lain. Pas itu pada ayat 22, aku bacakan juga ayat 22. Maka dibentakkanlah kemah bagi Absalom di atas Sokoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundikan ayahnya dan di depan mata seluruh Israel. Ya, awal terang-terangan Daud lakukan diam-diam, akhirnya dipermalukan oleh Tuhan secara terang-terangan. Dan ini bukan hanya juga ya karena perbuatan Daud ini keempat anaknya mati. 4 anaknya ini bayi yang pertama bayi Betseba, yang kedua Adonia, yang ketiga Amnon, dan yang keempat Absalom. Itu 4-4-nya mati kan, karena Daud sendiri ngomong pas di kayak kode gitu dari Nabi Nathan. Daud tuh ngomong apa yang dibahas berkali lipat dan orang itu harus dihukum mati kan, dan harus dibahas berkali lipat. Tapi Daud tidak mati, tapi ya dia tetap harus nanggung risiko bayar 4 kali lipat, itu 4 anaknya mati. Di akhirnya ya, Salomo dari raja selanjutnya kan. Itu sih. Lalu ya Daud memang mengakui kesalahannya kan, ada di pasal 11. Daud mengakui kesalahannya dan tidak membahas Shimei anak Gad ini. Bahkan disebut Daud Tuhan telah berfirman demikian. Jadi ya berhati-hatilah apa yang kita buat masa sekarang, pasti kita akan menuai di masa depan apapun itu. Jadi dia merasa paling benar dan akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kayak Daud itu ya dia kan jadi sadar kan, ditegur gitu kan. Dia mengakui ya, tapi ya tetap ada konsekuensi sih. 4 anak mati, ya dipermalukan, dan malapetaka pedang tak akan lari daripadanya kan. Ya itu sih ya, dari 16 ini. Lalu yang pasal 17 ayat 2, ayat 2, nasihat Ahitofel yang aku akan mendatangi dia selagi dia sudah lemah semangatnya dan menunjukkan dia di seluruh rakyat yang ada bersama dengan dia melarikan diri, maka aku akan menewaskan raja sendiri, dan aku hanya Raja Daud yang kubunuh. Jadi ya ini kayak ya itu Ahitofel benar-benar dendam banget karena ya perbuatannya pada Batseba kan. Dan Absalom tuh yang merupakan cucunya dan bunuh Uria. Tapi ayat 14, rencana orang Husai disetujui hendak mendatangkan celaka pada Absalom karena perbuatan jahat itu mengambil alih kerajaan Daud, di mana Raja Daud telah dirapi oleh Tuhan. Iya, Tuhan tetap lindungin Daud sih biar dia berdosa, dia maklum minta maaf kan. Ya itu sih, Tuhan tuh masih sayang kan lindungin kerajaan kan. Kayak rencana Ahitofel tuh digagalin, malah rencana orang Husai ini yang disetujui kan. Jadi ya bener sih yang tadi Abigail bilang, ya filter kan, orang-orang ngasih saran, jangan minta saran dari satu orang aja kan. Tapi kalau ya orang itu benar teman lu yang bangun lu, ya apa saran dari dia aja. Ya kalau bisa ya minta saran dari orang lain, jangan kayak sembrono gitu kan. Akhirnya menghancurkan lu diri sendiri. Karena ya hati-hati lah gitu. Terus yang aku dapat ini pasal 17, Daud telah berdosa pada pasal 12 kan. Namun dia bertobat, tapi dia harus menuai apa yang dia perbuatkan. 4 anak mati kan. 4 anak mati bergulir di atas Sokoh Israel secara terang-terangan. Tapi Raja Daud telah dilindungi Tuhan pada pasal 12-13 kan. Ya, Tuhan telah menjauhkan dosanya dan Daud tidak akan mati dia. Ya, itu sih. Ini ya dimulai dari ini kan dimulai karena perbuatan itu ya sebenarnya dimulai dari Daud, yang dosanya Daud kan, saya melihat istri orang Uria cantik kan, dia merencana berzina kan, membunuh Uria kan. Itu semula dari sini kan, hanya karena zina, godaan kan. Yang benar tuh ya kalau ya cewek mandi ya kita ngajak ya udah langsung skip aja, langsung jalan kan. Ya, apalagi udah ada istri kan gitu. Apalagi udah
Tuhan tuh udah kasih peringatan kan, apa ya, Tuhan tuh udah kayak udah kasih peringatan tapi tidak diindahkan kan, apa sampai berencana dari tahu ini siapa orang Uria kan, kayak prajurit Daud itu ya. Itu sih yang aku dapat kan dari 15, 16, 17 ini ya. Thank you banget ya Pak Ferry, ada yang mau tambahin? Ya, ya, Steven, terima kasih. Tepuk tangan untuk Steven. Ya, puji Tuhan. Abigail dan Steven itu terima kasih banyak ya. Kita di sini semua orang belajar bersama-sama ya. Tidak ada yang hebat. Semua tahu, tidak ada, tapi kita belajar bersama-sama. Maka kita ya saling diperlengkapi ya. Jadi terima kasih banyak persiapannya Abigail dan Steven, bagus sekali ya. Sekali-kali ya nanti ya, undang lagi ya. Saya tambah sedikit ya, pasal 11 ya, 11 ini sebenarnya kitab ya, kitab. Tetapi kitab biasa ya, setiap agama punya kitab, tetapi jarang ya, saudara-saudara mungkin pernah baca kitab agama lain, pernah enggak? Tuh, kalau begitu biasanya dosa tokoh-tokoh di dalam kitab mereka itu tidak begitu jelas ya, tidak begitu sering tertulis ya. Kalau ada dosa, biasanya menutupi semua. Tidak begitu dinyatakannya secara terbuka-buka seperti Alkitab ya. Jadi itu bedanya dengan Alkitab dan kitab agama lain. Jadi mengapa sekarang kitab Samuel ya, kitab Samuel itu membongkar semua dosa Raja Daud yang sangat dihormati oleh bangsa Israel sampai sekarang. Kalau melihat ya bendera Israel biasanya ada bintang, itu namanya bintang Daud. Sampai sekarang mereka menghormati Raja Daud, tetapi di dalam kitab itu dosa Daud itu panjang lebar jelas ya. Tapi mungkin sedikit menulis. Kemudian mungkin cepat selesai ya. Jadi mungkin pekerjaan yang baik dari Raja Daud mungkin harus menulis ya panjang lebar, tapi tidak seperti itu. Dosa Daud sangat ya tertulis sangat teliti dan jelas, akibatnya juga. Jadi mengapa ini seperti ini? Itu kita harus memiliki pertanyaan seperti itu ya. Pasal 11 ayat ketiga ya di sini, ceritanya sudah kita tahu ya. Ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi pada pergantian tahun itu artinya zaman dulu ya, dalam peperangan dua negara biasanya kalau musim hujan masuk ya berhenti berperang dulu, kemudian musim kering baru datang, baru berperang lagi. Itu aturan antara dua negara ya dalam peperangan zaman dulu. Maka pada pada pergantian tahun itu artinya ya musim semi ya, artinya bulan Maret. Jadi itu tanahnya kering, enggak becek ya, enggak becek karena enggak hujan lagi, sehingga itu bagus untuk berperang. Tetapi Daud tidak ikut ya peperangan sama Amon ya, tidak datang ke kota Rabah. Kota Rabah itu ibu kota Amon. Itu sekarang ibu kota Yordan ya, itu sama Yordan itu Amon. Dia tinggal tetap di istana, kemudian
dia melihat seorang perempuan yang sangat elok ya, sangat elok itu ya ciri khas dosa itu selalu seperti itu. Semua cantik, ganteng, itu dosanya, ciri khas dosa ya, seperti pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu. Kemudian lalu ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Jadi ini ayat sangat penting ya. Daud menyuruh. Daud sekarang terus kata menyuruh berapa kali ya menyuruh. Kemudian perempuan itu siapa? Tetapi di sini bahasa Indonesia itu ya kalimat biasa. Tapi kalau saudara-saudara cari bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris itu ini pertanyaan. Artinya itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Ya artinya Daud sudah tahu perempuan itu siapa. Itu artinya. Jadi perempuan itu siapa? Namanya Batseba. Kemudian binti Eliam. Binti Eliam nanti kita akan menemukannya nama itu. Itu anak Ahitofel. Dan Eliam ini juga salah satu pahlawannya untuk membangun kerajaan Daud. Itu juga ya pahlawan untuk berjuang ya untuk membantu Raja Daud. Jadi itu Eliam dan juga kakeknya ya nanti akan pasal berapa 15 ya. Penasehat Daud, Ahitofel. Ahitofel itu kakeknya. Jadi kakeknya dalam pemerintahan kerajaan Daud itu penasehat Daud. Kemudian bapaknya Eliam ini pahlawan untuk membangun kerajaan Daud. Dan juga istri Uria, itu artinya istri orang lain. Tapi Uria ini siapa? Orang Het itu. Orang Het di sini artinya bukan orang Israel. Antara 7 suku Kanaan, salah satu suku itu suku Het. Walaupun dia suku Het, dia menjadi anak buah untuk membangun kerajaan Daud. Itu namanya Uria. Jadi tahu enggak itu pertanyaannya? Artinya Daud sama sekali tidak boleh ya bersetubuh dengan Batseba ini. Itu maksudnya ya. Saudara-saudara mungkin punya teman SD. Tapi ya teman SD itu berpacaran. Mungkin 10 tahun bersahabatan. Tapi saudara-saudara berani enggak berpacaran sama teman SD itu? Tidak bisa ya? Bisa enggak? Tidak bisa ya? Itu seperti itu. Sama sekali tidak boleh mengambil istri orang lain. Dan juga ini melanggar hukum Taurat. Itu dosa. Tetapi bukan hanya mungkin sekadar dosa ya. Sekarang Daud sebagai raja yang harus memerintah bangsanya di hadapan Allah yang Maha Kudus, dia harus menaati hukum Taurat. Tetapi dia melanggar hukum Taurat artinya. Kalau bersetubuh dengan istri orang lain, hukumnya mati. Tetapi di sini Batseba itu perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Itu tertulis ya. Artinya Batseba itu rakyat biasa. Tetapi dia memegang hukum Taurat, tetap ikut kenajisan. Ya kenajisan di sini itu artinya mungkin bermacam-macam ya, bulan datang juga bisa atau dia berdosa juga. Tetapi maksudnya di sini sebagai rakyat dia memegang hukum Taurat. Dan juga Uria juga dipanggil. Kemudian 2 kali mengajak tidur sama istrinya untuk menyembunyikannya. Istrinya hamil itu. Tapi 2 kali dia tidak pulang ke rumah. Tidak mau membasuh kaki. Membasuh kaki itu artinya ya bersetubuh dengan istrinya itu. Maka jawabnya begini ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Sekarang Daud Allah sekarang ada di medan perang untuk melawan Amon.
orang Israel juga, orang Yehuda diam dalam pondok, artinya sekarang di Medan. Juga Tuanku Yoab, Panglima TNI ya, itu ya Menteri Pertahanan. Dan hamba-hamba Tuanku sendiri berkemah di padang, masakah aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Jadi itu maksudnya apa? Mengapa dia enggak pulang ke rumah? Karena yang pertama dia setia ya, tapi bukan hanya setia saja. Di sini artinya Ulangan 23 ayat 9 sampai 10. Kalau ada peperangan, prajurit tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Itu hukum Taurat. Jadi artinya Daud sebagai raja melanggar hukum Taurat. Tetapi Batseba dan Uria itu ya orang biasa, anak buah, mereka taat firman Tuhan, taat hukum Taurat itu maksudnya. Bukan hanya sekedar dosa ya, itu semua berkaitan dengan hukum Taurat. Kemudian menulis surat ya dibawa kepada Yoab ya. Tapi di isi surat itu ya dia membawa surat itu, tapi isinya ya mungkin tentang kematian Uria ya. Jadi itu terlalu kejam sehingga ya Uria mati. Jadi di sini artinya Daud ya berbohong, bersetubuh, kemudian mencuri istri orang lain. Artinya kemudian melanggar semua, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya di sini Daud melanggar semua hukum Taurat. Hukum yang pertama sampai ke 10. Berzina, berbohong. Jadi ini nanti waktu dia melarikan diri ke padang gurunnya karena Absalom, dia dikembalikan semuanya. Nah, itu terjadi ya. Nanti Siba berbohong. Kemudian Simei mengutuki. Disebut ya pembunuh darah. Ya betul-betul dia membunuh Uria kan. Kemudian kunting-kuntingnya diperkosa. Jadi ya seperti itu ya konsekuensi dosanya ya. Semua terjadi. Kemudian pasal 12 ayat yang pertama ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Jadi ini agak aneh ya. Kalau kita membaca 1 Samuel tentang Raja Daud, Raja Saul, biasanya Raja Saul berbuat jahat di mata Tuhan, itu jahat. Tuhan mengutus roh jahat. Tetapi pasal 12 di sini ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan. Maksudnya ya menolong dia, menolong Daud. Itu beda. Beda. Mengapa beda? Tuhan membedakan Raja Saul dan Raja Daud. Itu penting ya, penting. Karena itu semua itu ayatnya keluar dari 2 Samuel pasal 14. Karena ada janjinya. 2 Samuel pasal 7 ayat 14 ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan. Ada janjinya kepada Daud. Daud melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi bukan seperti Raja Saul ya, hancur semua, enggak. Daud kalau bersalah, Tuhan akan pakai rotannya. Rotan dan pukulan dari manusia. Karena janji sehingga Tuhan Yahweh mengutus ya Nathan kepada Daud. Kemudian Daud marah tadi ya, atau Stephen udah jelasnya. Dia marah dengar cerita anak perempuan baginya itu sangat dihargai ya, dicuri oleh si orang kaya ya, orang kaya. Jadi anak perempuan itu ada kaitan dengan nama Batseba. Bat itu perempuan ya, anak perempuan. Jadi itu cerita sangat mirip ya sama dosa Daud. Kemudian marah, ya kalau orang seperti itu harus mati. Tapi dia menggunakan hukum Taurat untuk orang lainnya. Untuk dirinya sendiri tidak menerapkan hukum Taurat.
Tapi untuk orang lain tuh biasanya marah ya. Kita juga terhadap dosa orang lain biasanya marah, langsung memfitnah ya. Tapi untuk diri kita sendiri biasanya mungkin ya, ya itu namanya manusia mungkin seperti itu. Maka ayat 6 ya, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Itu penting ya, 4 kali lipat. Sesuai dengan hukum Taurat. Keluaran 22 ayat yang pertama. Kalau mencuri domba betina, domba biasanya 4 kali lipat. Kalau mencuri sapi, lembu 5 kali lipat ya. 4 kali lipat dibayar gantinya. Maka semua kejadian-kejadian konsekuensi yang terjadi, 4 anak harus dibunuh. 4 anak. Yang pertama Amnon, kemudian yang kedua Gilab. Gilab itu kurang jelas itu kapan mati, tapi masih muda dia mati menurut ya pakar Alkitab. Kemudian yang ketiga Absalom, kemudian nanti satu raja itu sampai Adonia. Sehingga anak kelima ini akan menjadi raja Israel sesudah Raja Daud. Jadi itu ceritanya. Karena anak kelima pasti tidak akan menjadi, tidak ada kesempatan untuk menjadi raja karena anak banyak kakangnya. Tapi melalui konsekuensi dosa Raja Daud ini, akhirnya Salomo menjadi raja Israel yang memiliki arti nama itu damai sejahtera. Dan juga ayat hari ini pasal 12 ayat 25. 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Di sini istrinya pertama kali tertulis istrinya. Sampai sekarang terus istri Uria. Di sini baru pertama kali hati Batseba istri Daud. Itu artinya Tuhan mengampuni dosanya. Kemudian satu anak udah mati, ia mengampuni perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo, damai sejahtera kepada anak kita. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ya, oleh anugerah Tuhan, itu lebih jelas sih. Jadi mengapa menulis 2 kali nama di sini, Salomo dan Yedija? Yedija itu artinya Tuhan mengasihi anak ini. Jadi satu anak mati, satu anak lahir. Seperti karena dosa kita, Yesus mati, tapi Yesus bangkit. Jadi Yedija itu artinya Tuhan mengasihi anak ini. Maka Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordannya, itu ada suara dari langit, surga. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi itu sama dengan Yedija. Jadi 4 kali lipat, kemudian pedang akan tidak akan menyingkirkan dari keturunan sampai selamanya. Sampai selamanya itu mungkin banyak arti ya. Memang selama-selamanya juga bisa, tapi sampai selamanya itu masa yang lumayan panjang juga bisa. Jadi maka malapetaka ya terjadi, tetapi bukan secara tersembunyi ya, terbuka. Engkau tidak akan mati. Jadi Tuhan mengampuni ya dosa karena dia bertobat. Kemudian pasal 13, Amnon dan Tamar itu jadi konsekuensi dosa Raja Daud, maka ya keluarganya hancur ya, hancur. Jadi Tamar itu di dalam Alkitab ya sering tertulis ya, Tamar itu nama cocok untuk perempuan karena Tamar itu artinya pohon kurma. Pohon kurma itu memiliki banyak buah-buahan kan, buah-buahan. Di sini biasanya sesudah puasa biasanya makan ya. Pohon kurma itu banyak buah-buahan, maka itu dikasih nama kepada perempuan biar melahirkan banyak anak. Jadi namanya Tamar. Kemudian tadi Abigail jelasinnya Yonadab seorang yang sangat cerdik. Cerdik di sini bahasa Indonesia agak artinya agak positif ya, agak baik ya. Tapi
cerdik di sini akan negatif ya, licik itu sebenarnya lebih tepat ya, licik. Jadi memperkosa Amnon ya, memperkosa adik Absalom yaitu Tamar. Jadi itu artinya apa? Melanggar apa? Bukan hanya memperkosa adik perempuannya, adik kandung perempuan, enggak itu. Itu melanggar hukum Taurat juga. Kitab Imamannya 18 ayat 9. Itu Tuhan sudah memberi aturannya. Jadi tidak boleh bersetubuh dengan adik perempuan, kakak perempuan, sama ibu. Itu apa? Itu artinya budaya orang Kanaan. Artinya budaya orang Kanaan sudah masuk ke dalam istana kerajaan Daud. Itu artinya. Jadi masalah besar ya. Semua itu papanya, anaknya, ya semua sudah meninggalkan hukum Taurat, sudah menerima budaya budaya Kanaan yang ya penuh dengan dosa. Maka ayat 12 di sini ya. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Itu penting. Di Israel artinya orang Israel yang memegang hukum Taurat tidak boleh melakukan hal ini. Itu ya dia berteriak ya, berteriak. Tapi Daud, respon Daud itu ya hanya marah saja ya. Tadi Abigail sudah jelas ya, marah, tidak ada respon yang keras. Kenapa? Karena kemarin dia berbuat dosa, mencuri istri orang lain, sehingga dia enggak berbicara apa-apa. Kemudian Absalom ini ayat 37 ya, dia membunuh Amnon dalam acara penggunting bulu domba. Penggunting bulu domba itu seperti kemarin kisah Abigail ya dulu. Penggunting bulu domba itu artinya kalau penggunting bulu domba itu biasa jual ada uangnya, seperti panen, maka mengadakan pesta, mengundang anak raja-raja, kemudian ya membunuh Amnon. Kemudian ayat 37, dia melarikan kemana? Itu pentingnya. Dia melarikan ke ayat 37, Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Itu penting. Artinya dia melarikan diri ke luar negeri. Itu Gesur itu apa? Kalau 2 Samuel 3 ayat 3 ya, itu ibu dari mana? Ibunya itu orang asing, bukan orang Maaga ya, bukan orang Israel. Ibu Absalom itu kampung halamannya negeri Gesur, daerah utara. Artinya Daud menikah dengan perempuan asing. Maka sebenarnya itu masalah poligami ya, masalah poligami. Jadi itu yang merusak semua keluarga. Jadi raja negeri dia melarikan diri ke rumah kakek ya, rumah kakek karena dia merasa aman. Tetapi sebagai anak Israel tidak boleh melari ke bangsa disebut ya bangsa kafir ya, bangsa kafir. Tapi dia melarikan diri ke sana. Kemudian Absalom kembali ke sini karena Yoab membawa perempuan ayat pasal 14 ayat 2, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Mengapa membawa perempuan Tekoa ke Yerusalem? Karena orang Yerusalem Daud sudah kenal kebanyakan orang Yerusalem. Maka Tekoa ini agak jauh dari Yerusalem, sehingga Daud tidak mengerti ini siapa, perempuan ini siapa. Itu maksudnya. Tapi Yoab ini mengapa membuat cerita seperti ini ya? Karena Yoab ini sekarang Daud mati, calon raja Israel itu siapa? Itu sekarang Absalom. Sehingga Yoab ini mau membantu Absalom sehingga nanti dia mau ya naik pangkat,
Seperti itu. Jadi Yoab di sini orang yang apa ya, oportunis ya, orang yang mencari kesempatan untuk sukses. Jadi itu. Kemudian ayat 7 ya, ayat 7b, supaya kami memunahkan juga ahli waris. Jadi di sini ahli waris, di kisah cerita di sini pentingnya ahli waris itu, ahli waris. Ayat 16 juga ya, sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka aku. Jadi di sini ya satu anak membunuh satu anak. Sesuai dengan hukum Taurat, anak yang membunuh itu ya mati, nyawa ganti nyawa ya. Maka harus dibunuh oleh orang lain. Kalau begitu keturunannya siapa? Itu maksudnya. Kalau Absalom tidak kembali ke Israel, kemudian nanti keturunannya, rajanya siapa akan jadi? Itu maksudnya, ahli waris. Maka Daud itu tidak begitu berkeras hati, tidak begitu suka ya mengadili Absalom, walaupun dia berdosa. Besok juga, walaupun mengutus pasukan untuk berperang sama pasukan Absalom, tapi tidak boleh mencabut nyawa Absalom. Itu karena apa? Karena dia harus menjadi raja. Jadi itu pikiran manusia ya, pikiran manusiawi. Daud berpikir belum pernah pikir ya, ini Salomo akan menjadi raja. Kemudian sudah pulang, tetapi tidak ada respon dari Bapa. Ayat 22 ya, pasal 14 ayat 22 begini ya. Sesudah itu berkata raja kepada Yoab, baik, ku kabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Di sini artinya tidak menyebut anakku. Di sini orang muda. Itu artinya masih dia marah, tidak mengampuni. Kemudian akhirnya kembali ke Yerusalem. Tetapi tidak dipanggil, Yoab tidak membantu lagi. Kenapa Yoab tidak membantu lagi? Karena Yoab berpikir kalau dipanggil, Absalom dipanggil, mungkin langsung berdamai sehingga Absalom akan menjadi raja. Itu pikirannya, dia hitung-hitung ya sebagai panglima TNI. Tetapi respon Raja Daud tidak begitu, masih marah sehingga tidak membantu lagi. Maka Absalom membakar ya ladang Yoab. Itu bakar itu artinya dia itu sifat Absalom ya, sifat Absalom yang masih belum bertobat, mengakui dosanya, dan juga biarlah ia menghukum aku mati. Itu artinya dia berteriak ya kepada bapaknya. Kemudian rambutnya mungkin panjang lebar 200 sikel beratnya. Itu penting ya. Batu timbangan raja. Batu timbangan raja itu artinya biasanya 1 sikel itu 11 gram. Tapi batu timbang raja itu artinya 2 kali lipat. Artinya 22 gram itu. Jadi rambutnya panjang. Artinya ya dipuji oleh orang lain kecantikannya, sehingga disukai oleh banyak masyarakat, dipandang oleh manusia seperti Raja Saul ya. Tetapi nanti karena dia rambut, ya dia mati besok. Karena rambut panjang, maka dia tersangkut ya ke pohon, kemudian mati. Mengapa tersangkut di pohon? Karena ada ulangannya pasal 21 ya. Setiap orang yang dibunuh di pohon itu orang terkutuk ya, menurut bangsa Israel. Jadi orang Israel pun tidak percaya Yesus Kristus ya, karena mengapa? Karena Yesus disalib di atas kayu salib. Sehingga menurut pandangan orang Israel sampai sekarang, ya bagaimana mungkin orang terkutuk bisa menjadi Mesias? Itu salah satu halangan ya untuk orang Israel sekarang. Kemudian dia lalu raja mencium Absalom, artinya di sini hanya mencium saja, tidak mengampuni. Kemudian pasal 15, Absalom
mengadakan persepakatan gelap. Ayat 1, sesudah itu Absalom menyediakan baginya di sini ya, untuk dirinya sendiri sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Jadi 50 orang. Di sini nanti akan muncul untuk Raja Adonia juga. 50 orang itu ya pengawal sendiri. Kemudian maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu pengadilan. Jadi dia mau mengadili orang-orang yang datang untuk mencuri hati masyarakat. Kemudian dia mau pindah ke Hebron, berbohong juga di sini. Berbohong, seperti Daud berbohong. Berbohong, dia mau ke Hebron. Di Hebron dia jadi raja. Mengapa dia datang ke Hebron? Karena kemarin ibu kota yang pertama di Hebron, kemudian pindah ke Yerusalem. Maka orang Hebron itu tersinggung. Karena ibu kota dari Hebron pindah ke Yerusalem. Sehingga Absalom datang, kemudian membujuk orang Hebron. Sehingga semua orang Hebron itu mendukung Absalom. Ayat 12 ya, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhlah datang Ahitofel, orang Gilo itu penasihat Daud. Di sini ya, penasihat Daud itu tadi ya, kakek Aseba dari Gilo katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Jadi Ahitofel ini orang pintar ya, penasehat. Dia meninggalkan Daud. Mengapa? Karena kemarin cucunya diperkosa, ya bersetubuh dengan kekuatan dari raja, sehingga sebagai kakak, maka Uria juga ya, menantunya dibunuh, sehingga dia mendukung Absalom. Kemudian Daud melarikan diri dari Yerusalem, ya menuju ke padang gurun. Jadi itu mirip dengan sebelum dia menjadi raja, dia juga kira-kira 10 tahun ya, 1 Samuel ya, 10 tahun dia melarikan diri ke padang gurun karena Saul mau membunuh dia. Jadi yang pertama dia melarikan diri ke padang gurun karena Raja Saulus ya. Tapi di sini dia melarikan diri karena dosanya sendiri. Jadi di tengah perjalanan melarikan diri ke padang gurun, dia bertemu beberapa orang. Ayat 18, sedang semua pegawai berjalan melewati, juga semua orang Kreti dan semua orang Peleti. Itu orang asing. Tapi orang asing, prajurit, tapi dibeli sebagai prajurit Israel. Itu semua orang Gad. Orang Gad di sini juga orang asing. Ini suku Filistin kan. Suku Filistin 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Jadi waktu dia melarikan diri hanya mengikuti beberapa pegawai dan semua orang asing saja mendukung dia. Jadi sedih ya. Ayat 19, lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing di sini ya, orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Tetapi justru orang asing Itai, orang Gad, orang Palestina ini setia mengikuti Raja Daud ya, Raja Daud. Jadi waktu kita mengalami kesulitannya, kebanyakan orang biasanya melarikan diri, enggak datang lagi, tapi justru orang yang belum pernah berpikir ya, dia datang membantu. Kemudian ayat 25, lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Di sini itu kita bisa mengerti ya iman Raja Daud ya. Dia memang melarikan diri, tetapi dia tidak mau tabut Allah juga dibawa ke padang gurun seperti dia melarikan diri. Maka kembali ke kota Yerusalem. Itu dia
menyuruh ya kepada Sadok ya. Jadi itu semacam nubuat ya. Pasti Daud suatu hari nanti akan kembali. Itu. Kemudian dia ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan berjalan dengan tidak berkasut. Karena dosa ya, itu keluarganya rusak, hancur semua. Sebagai raja mungkin mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya itu akibat dosa. Mengapa ada tangisannya di dalam keluarga kita, kehidupan kita? Jadi berjalan dengan tidak berkasut. Itu ya begitu sedih ya, begitu sedih. Jadi itu karena dosa. Tetapi Tuhan mengutus ya satu orang sahabatnya, ayat 32 ya. Ketika Daud sampai ke puncak, keempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki. Di sini juga semua orang asing, orang Arki, orang bukan Israel. Tapi Husai ini mendapatkan dia dengan jubah yang tergoyak dan dengan tanah di atas kepala. Jadi itu sebagai apa tanda ya kesedihan sahabat Husai ya Daud itu melarikan diri karena anaknya, maka dia menggoyahkan pakaian kemudian pakai tanah ya di atas kepala, itu sebagai apa tanda kesedihan. Tapi Husai ini justru kembali ke Yerusalem kemudian membantu ya. Kemudian pasal 16 Daud bertemu dengan Ziba. Ziba ini juga hamba Mephiboset, tapi dia membawa 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Di sini artinya membawa banyak makanannya untuk para jurid Daud ya. Daud untuk apa? Dia mau mengambil ladang ya. Kemudian melaporkan itu palsu ya kepada. Jadi Mephiboset dia masih di Yerusalem. Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi dia berbohong ya, berbohong. Mengapa Siba di sini berbohong? Karena Daud itu pasal 11 dia berbohong. Sehingga di sini juga ya dibohongi. Simei juga mengikuti Daud. Kemudian ayat 7 ya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu, ia mengutuk, enyalah engkau penumpah darah orang Drusilla. Memang Simei ini keluarga Saul, suku Benyamin, sama dengan Raja Saul. Masih suka, masih dia mendukungnya keluarga Saul. Karena dia juga orang Benyamin, karena satu suku juga alasan. Tetapi dia mengucapkannya kepada Daud, engkau penumpah darah orang Drusilla. Jadi kisah ini teringat, dia membunuh Uria. Maka walaupun dia tidak membunuh Raja Saul, tetapi dia betul-betul benar ya, penumpah darah. Sehingga di sini ayat 6 di sini ya, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Di kiri kanannya di sini artinya bisa langsung membunuh Simei artinya. Karena kiri kanan banyak pahlawan dan tentara berdiri. Tetapi tidak karena dia menerima kutukan itu sebagai hukum dari Tuhan, Jadi kadang-kadang melalui orang lain ya kita bisa mendengar ya firman Tuhan juga ya. Kemudian Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Kemudian ya tadi ya ayat 22, maka dibentangkanlah bagi Absalom di atas soto. Di atas soto itu tempat di mana? Tempatnya Daud berdiri kemudian melihat Batseba di sana di atas soto. Itu tempatnya sama. Kemudian ya kunti-kunti ya diperkosa. Jadi mengapa kunti-kunti diperkosa? Itu zaman dulu itu ya budaya peperangan. Satu negara menguasai satu negara yang lain,
negara yang dikuasai biasanya gunting-gunting istrinya biasa diperkosa. Itu budaya negara kafir ya sudah masuk ke dalam kehidupan Absalom. Sehingga Absalom dan Daud ya tidak bisa bersatu lagi melalui kejadian ini. Tidak bisa berdamai lagi karena sudah ya berlebihan. Kemudian pasal 17, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai ya. Ahitofel sebenarnya nasihatnya lebih bagus, langsung menghancur prajurit Daud dan membunuh Raja Daud. Ya bisa selesai, tetapi Absalom ya ternyata bertanya kepada Husai juga ya. Tapi Husai itu menawarkan ayat 11 ya. Sebab itu ku nasihatkan suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beerseba berkumpul kepadamu. Jangan hanya 12.000 prajurit saja, mengumpulkan semua dari Beerseba, dari Dan sampai Beerseba itu semacam frasa ya. Dari Dan sampai Beerseba itu artinya dari Sabang sampai Merauke, itu artinya mengumpulkan semua. Kemudian Absalom sendiri harus berperang, maju. Jadi kalau begitu butuh banyak waktu. Itu maksudnya ya, biar Daud bisa menyeberang sungai Yordan. Kemudian bisa cari tempat aman. Itu maksudnya. Dan juga nasihat ini ya, kalau Absalom juga maju berperang, kalau dia menang, menghancur semua bangsa Israel, dia merasa bangga. Jadi membujuk ya kebanggaan Absalom. Sehingga Absalom ini ya suka memewahkan diri, sehingga merasa nasihat dari Husai lebih bagus. Tapi bukan hanya itu ya, ayat 14, lalu berkata Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan. Jadi karena Tuhan telah memutuskan, walaupun dia mungkin pintar, strateginya mungkin bagus, tapi ya Tuhan yang memutuskan. Sehingga Daud dengar berita melalui seorang perempuan. Jadi Tuhan pakai banyak orang ya, perempuan seperti Rahab dan seperti dulu ya, perempuan-perempuan ini ya. Kemudian menyeberang sungai Yordan. Kemudian Ahitofel menggantungkan diri ya, Ahitofel itu sama dengan Yudas Iskariot di dalam perjanjian baru ya, Yudas Iskariot. Kemudian sampailah Daud ke Mahanaim. Jadi Mahanaim inilah pemerintahan sementara ya Raja Daud. Kemudian di Mahanaim Tuhan mengirim beberapa orang untuk menolong Daud, ayat 27 ya. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, itu orang asing. Kemudian orang yang kedua Mahir bin Amiel. Kemudian yang ketiga Barzilai, orang Gilead, membawa tempat tidur, pasu, periuk, ya segala macam makanan di padang gurun. Rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Jadi ya di padang gurun Tuhan mengutus ya orang menolong. Jadi itu mungkin hari ini ya kita bisa belajar ya. Yang pertama sudah sampaikan ya, dosa itu ya menjelaskan begitu panjang lebar ya tentang dosa Daud itu. Kemudian akibatnya mengapa ini? Karena raja-raja nanti yang akan diteruskan di bawah kerajaan Daud itu, Salomo, Rehoboam, itu mereka harus mengerti konsekuensi dosa itu seperti apa. Itu salah satu tujuannya ya, tujuannya. Dan juga dosa ini ya bersetubuh dengan istri Uria itu tertulis di dalam silsilah Yesus Kristus ya, Matius pasal 1 ayat 6. Di sana tidak menulis nama Batseba, tapi istri Uria tetap sama. Dalam silsilah Yesus Kristus kalau menulis
nama perempuan atau mungkin di dalam keluarga kita mungkin selingkuhan, poligami, kalau udah ada dosa semacam itu sudah tertulis, itu malu ya, malu. Tetapi dalam sisilah Yesus Kristus itu tertulis. Karena apa? Karena Yesus datang ya untuk menghapus dosa itu, Jadi dosa itu pasti ada konsekuensinya, ada buahnya. Saudara-saudara hari ini menanam dosa, besok yang menghasilkan dosa. Itu. Jadi banyak orang ya zaman ini menganggap berbuat dosa itu ya biasa. Itu ya biasanya ya, namanya manusia lemah. Jangan berpikir seperti itu ya, karena dosa kita, Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib. Bagaimana saudara-saudara berani berbuat dosa lagi enggak? Dan juga sekarang itu banyak gereja biasanya tidak pakai kata dosa lagi ya. Dosa itu sudah diganti dengan kata masalah. Itu sebenarnya sedih ya. Bukan hanya soal masalah. Akibat dosa itu maut, kemudian dilempar ke neraka selama-lamanya. Bukan sekedar masalah seperti yang dialami oleh orang biasa, enggak. Jadi dilempar ke neraka, jadi berani enggak? Yesus mati untuk dosa. Jadi Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi yang benar untuk tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi itulah Yesus Kristus ya, dan juga dosa itu menghancurkan keluarganya. Saudara-saudara bisa ketemu ya banyak teman lawan ya, teman jenis lawan. Biasanya alumni atau pertemuan itu banyak masalah. Keluarga rusak banyak terjadi. Dan juga ya sebagai orang Kristen waktu kita mengalami banyak hal, ada yang seperti orang Siba dan orang Simei ya, justru membuat kita lebih sulit ya. Seperti Siba dan Simei ini, kita capek sulit, tapi ya dia mau menjatuhkan kita, menghancurkan lagi. Ada orang seperti itu. Tetapi dalam kehidupan Daud ya itu seperti tadi Sobi dan Makir dan Farajilia, itu di padang gurun Tuhan tetap mengutus orang yang menolong Daud itu. Maka Daud bisa memuji Tuhan di padang gurun. Banyak mazmur yang ditulis oleh Daud itu biasanya semua ditulis di tengah perjalanan melarikan diri ke padang gurun itu. Jadi tetap semangat, walaupun banyak kesulitan, pasti Tuhan menolong orang yang membantu kita. Itu saja malam hari ini. Ada